Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian kita Wa'idhur Rasul. Kita masuk ke hadis berikutnya, Qillatus Salihin an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innaman nasu kal ibilil mi'ah. Sesungguhnya manusia itu seperti unta 100. La takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu tidak mendapatkan padanya unta yang cocok untuk ditunggangi. Artinya sedikit dari 100 unta itu ya, yang cocok untuk ditunggangi, yang dia mau nurut, itu sedikit sekali. Hampir-hampir tidak ditemukan dari 100 unta itu. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di sini sahih dikeluarkan Imam Bukhari di nomor 6498 ya. Di sini menunjukkan bahwa di sini Nabi mengumpamakan manusia bagaikan unta. Di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari 100 unta itu hampir-hampir kamu tidak mendapatkan padanya unta yang cocok untuk ditunggangi. Demikian pula ya manusia. Ya sedikit sekali manusia yang mempunyai sifat yang bagus, yang baik, yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang benar-benar dia dari sisi akhlaknya bagus, dari sisi ibadahnya, dari akidahnya dan yang lainnya. Ya, selalu di sana ada kekurangan. Ya, walaupun dia seorang alim misalnya, walaupun dia seorang ustadz misalnya, pasti ada kekurangan. Ya, dari sisi sifatnya, dari sisi entah itu akhlaknya dan yang lainnya. Maka akhal Islam azani Allah wa yakum, kewajiban kita tentunya karena dari banyak manusia ternyata sedikit sekali yang mempunyai keistimewaan di dalam masalah akhlak dan kesempurnaan. Maka kita berusaha untuk memahami di dalam pergaulan kita bahwa teman kita itu adalah manusia bagaikan unta, yang dari 100 unta itu sedikit sekali yang sempurna. Demikian pula iya, setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti mempunyai kesalahan-kesalahan. Dan jarang diantara kita yang masya Allah akhlaknya bagus. Ya, disenangi orang dari sisi ibadahnya masya Allah, dari sisi akidahnya masya Allah, dari sisi semuanya gitu. Ada orang yang akhlaknya bagus tapi ibadahnya kurang. Ada orang yang ibadahnya luar biasa tapi dari sisi akidahnya kurang. Ada orang yang masya Allah akidah dan ibadahnya bagus tapi dari sisi akhlak ternyata kurang. Ya. Walaupun kewajiban kita pasti untuk berusaha menyempurnakan semua itu. Kita berusaha ya untuk mencontoh Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW adalah yang terbaik sebagai suri tauladan kita dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam kita bergaul. Kita berusaha ya bagaimana supaya lisan kita tidak menyakiti orang, sikap kita pun juga tidak membuat ya orang lain ya tersakiti. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum.
Kita masuk hadis berikutnya, al-a'mal al-'azimah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jalla yaqulu yawm al-qiyamah ya ibna Adam maridtu falam ta'udni qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin qala ama 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu ama 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani indah ya ibna Adam istat'amtuka falam tut'imni قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman nanti pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak jenguk aku? Maka anak Adam ini berkata, ya Rabb, bagaimana aku akan menjengukmu? Sementara engkau kan Rabbul Alamin, yang tidak mungkin sakit. Allah berfirman, apa kamu tidak tahu di sana ada hambaku si fulan yang sakit? Kenapa kamu tidak jenguk dia? Adapun kalau kamu jenguk dia, kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Lalu Allah berfirman lagi, hai anak Adam, aku minta kamu makan. Kenapa kamu tidak memberi makan aku? Maka dia berkata, ya Rabb, bagaimana aku memberimu makan sementara engkau Rabbul Alamin yang tidak butuh makan dan minum? Allah berfirman, apa kamu tidak tahu ada hambaku yang meminta kamu makanan, tapi kamu tidak memberinya makanan? Apa kamu tidak tahu, ya, kalau kamu memberinya makanan, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku? Hai anak Adam, aku minta minum kepada kamu, tapi kamu tidak memberiku minum. Dia berkata, ya Rabb, bagaimana aku memberimu minum sementara engkau Rabbul Alamin? Allah tidak butuh minum. Allah berfirman, hambaku ada yang minta kepada kamu minum, tapi kamu tidak memberinya minum. Adapun kalau kamu berikan minum kepada dia, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisiku. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di hadis nomor 2569. Hadis ini, akhi, menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah. Allah tidak mungkin sakit. Allah tidak mungkin makan dan minum. Allah tidak butuh hambanya memberinya makanan dan minuman. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Lalu Allah mengatakan, aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki, tidak pula aku berharap mereka memberiku makanan. Karena Allah tidak butuh makanan, Allah tidak butuh minuman. Makanya mereka yang memberikan sesajen berupa makanan, minuman, itu karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka itu butuh makan dan minum.
Dan ini tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi yang menciptakan makanan dan minuman. Allah butuh makanan? Tidak. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum, karena kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beda dengan manusia. Manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini membutuhkan makanan. Ya, membutuhkan minuman. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ya, menegur anak Adam. Hai anak Adam, aku sakit. Kenapa kamu tidak jenguk aku? Apakah berarti Allah itu disifati sakit? Tidak. Akan tetapi di sini Allah ingin menegur seorang anak Adam yang tidak menjenguk saudaranya yang sakit. Ya. Lalu kemudian Allah mengatakan, kalaulah engkau, apakah kamu tidak tahu bahwa hamba-Ku si fulan itu sakit? Kenapa kamu tidak menjenguknya? Subhanallah, akhi. Kita tahu teman kita sakit, kemudian kita tidak menjenguknya, padahal kita punya waktu. Padahal kita punya kesempatan untuk menjenguknya, tapi kita tidak jenguk, Allah akan tegur nanti. Walaupun menjenguk orang sakit, hukumnya tidak wajib, tapi itu ibadah yang agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita targhib ya untuk menjenguk orang sakit. Sebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwa orang yang menjenguk orang sakit itu, kata Rasulullah SAW, di waktu pagi maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Orang yang menjenguk di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Subhanallah. Dan Rasulullah mengabarkan ya bahwa seseorang yang berjalan untuk menjenguk saudaranya, kana fi khurfatin min khurafil jannah, ia berada di sebuah taman buah surga. Khurfah, Masya Allah. Iya. Makanya akhi, siapa yang ingin didoakan 70.000 malaikat, kita berusaha untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Iya. Lalu bagaimana Ustaz dengan corona ini? Kalau kita jenguk, kita jadi PDP atau ODP. Iya. Sehingga akhirnya banyak orang yang ketakutan. Kalau memang kita khawatir, iya, kita menjenguknya, kemudian karena misalnya virus ini saking cepatnya dia ini dan yang lainnya, ya semoga itu menjadi uzur kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin bisa kita jenguk dengan cara meneleponnya, mendoakannya, menguatkan hatinya. Ya, kita bilang kepada dia, ya akhi sabar, ini pahala dari Allah insya Allah kalau kamu sabar menggugurkan dosa-dosamu. Ya, kuatkan hatinya supaya dia tidak stres, karena kebanyakan di zaman sekarang orang-orang pada stres. Ya, akibatnya akhirnya gara-gara stres itu malah tambah ya sakitnya tersebut. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menegur hambanya yang tidak memberi makan dan minum orang yang membutuhkannya. Maka kalau dia punya kelebihan minum, kelebihan air, kemudian ya ada orang yang minta air, dan di masa itu misalnya di sebuah tempat yang disebut padang pasir, dan dia punya kelebihan air, tapi kemudian ketika ada musafir yang minta air nggak dikasih, ini dosa besar. Ya, ini dosa besar. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada 3 orang yang Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Ya, Allah pun tidak akan mensucikannya pada hari kiamat. Bagi dia azab yang pedih. Siapa di antaranya? Rajulun indahu fadlu ma'in bifalah, orang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Ketika ada musafir yang memintanya, dia tolak.
Maka ya, kelak pada hari kiamat Allah akan berfirman kepada orang ini, hari ini aku akan halangi karuniaku untukmu, kamu tidak bisa mendapatkan karuniaku. Ya akhi, ya, kalau tetangga kita susah dan kita tahu dia susah, wajib ya kita yang punya kemampuan untuk membantu dia. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Maka hendaknya orang-orang kaya memperhatikan tetangganya. Cuma masalahnya di zaman sekarang ya, ketika tinggal di sebuah perumahan yang semuanya orang kaya, banyak orang kaya ya, yang dia pikirkan adalah bersaing ya dengan tetangganya. Tidak berusaha memikirkan apa yang sekelilingnya dari orang-orang miskin. Allah ya akhi, dalam Islam ya, seorang muslim itu diminta untuk berjiwa sosial. Seorang muslim itu diminta untuk sensitif terhadap lingkungan. Seorang muslim itu diminta untuk ya mempunyai jiwa dermawan. Islam membenci ya pelit, bakhil. Islam menyuruh kita untuk apa? Ya berinfak. Rasulullah SAW mengingatkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang celaan orang yang bakhil, tentang ya bahaya orang-orang yang pelit, dan anjuran bagaimana besarnya pahala orang yang berinfak dan membantu saudaranya yang kesusahan. Terlebih di zaman sekarang ini ketika wabah corona ya, banyak orang-orang susah yang mungkin dia harus makan per hari tidak mendapatkannya karena sekolah-sekolah libur ya, karena apa namanya diberikan batasan wilayah ataupun yang lainnya. Maka di hari-hari ini akhi, terkadang ya kita mau berinfak mikir-mikir, saya sendiri nanti buat persiapan sekian minggu nanti gimana. Nah di situ pelitnya muncul ya. Justru di saat seperti inilah pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW ditanya tentang sedekah yang paling utama. Apa kata Rasulullah? Ya, itu kamu bersedekah wa anta sahihun syahihun takhaful faqr. Kamu bersedekah di saat kamu pelit. Ya, kamu takut kefakiran. Di saat kita berat, tapi ternyata kita lawan diri kita, kemudian kita bantu orang miskin, orang susah-susah tersebut. Ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka banyak kita berderma di hari-hari seperti ini yang susah dan sulit ini. Kita perlihatkan ya rasa apa namanya kebersamaan kita, persaudaraan kita, akhi. Ya, kita pikirkan bagaimana kalau kita seperti dia yang susah. Pasti dia akan berharap, mungkin dia lebih mulia dari kamu. Dia walaupun susah, dia tidak minta-minta karena untuk apa namanya, ya, menjaga kehormatannya. Sementara kita kaya, ada kemampuan. Bayangkan kalau kita seperti dia, apakah kita mampu seperti dia? Wallahi ya akhi, sedekah tidak akan mengurangi harta, kata Rasulullah SAW. Bahkan ia memberkahinya. Rasulullah SAW sabda, wala tunqisu sadaqatun min mal. Sedekah sama sekali tidak mengurangi hartamu. Tidak, bahkan sedekah itu melipat gandakan keberkahan harta kita. Ya. Naam akhal Islam azani Allah wa yakum, namun tentunya ini hanya untuk orang-orang yang yakin saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa, kata Imam Nawawi? Itu bukti akan keimanan dia, akan keyakinan dia kepada Allah dan hari akhirat. Naam, iya. Adapun orang yang kurang yakin, dia hatinya diselimuti oleh kepikiran. Na'udzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman
walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina samawati wal ard, wassalatu nur, wasadaqatu burhan, wasabru diya, wal qur'anu hujjatun laka aw alaik, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, beliau bersabda, at-tuhur, bersuci itu syatrul iman, ya, syatru setengahnya keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu nur, cahaya. Sedekah itu adalah burhan, bukti akan keimanan seseorang. Sabar itu dia, sinar. Ya, bedanya dengan nur, kalau nur itu cahaya tapi tidak mengandung panas. Sedangkan sabar itu dia itu cahaya matahari, ya, panas, tapi manfaatnya luar biasa. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Quran akan menjadi hujah yang akan membawamu ke surga, atau menjadi hujah yang akan memasukkan kamu ke neraka. Na'udzubillah. Setiap manusia, kullun nasi yaghdu, ya, setiap manusia itu pergi, artinya berusaha, beramal, ya. Faba'i'un nafsahu, maka ada yang menjual dirinya, ya, demi untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka, atau famu'tiquha aw mubiquha, atau menjual dirinya untuk memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di nomor hadis 223. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu, ya, bagian dari keimanan. Karena kesucian ada dua, kesucian badan dan kesucian hati. Kesucian badan dengan wudu, dengan mandi ya, junub. Maka yang seperti ini, akhi, adalah merupakan kesucian badan. Kesucian yang kedua yaitu kesucian hati. Dan iman, ya, memerintahkan kita untuk ya, memelihara dua kesucian tersebut. Akhir Islam, azani Allah. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan tuhur ini wudu, dan yang dimaksud dengan iman di sini yaitu salat. Ya. Ini menunjukkan, akhi, bahwa seorang muslim sangat dianjurkan untuk menjaga wudu, untuk menjaga kesucian. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita, bahkan mensifati bahwa orang yang selalu menjaga wudunya itu adalah seorang mukmin. Rasulullah SAW sabda, wala yuhafidhu alal wudu illa al-mu'min. Tidak ada yang menjaga wudunya kecuali seorang mukmin. Subhanallah. Kemudian Rasulullah bersabda, walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan, luar biasa. Ucapan alhamdulillah yang hakikatnya adalah kita memuji Allah, dan bahwasanya Allah terpuji dalam semuanya. Allah terpuji dalam nama dan sifatnya. Allah terpuji dalam segala perbuatannya. Allah terpuji dalam penciptaan. Allah terpuji di dalam pensyariatan. Allah terpuji di dalam ya, ketentuan qada dan qadarnya. Terpuji Allah Subhanahu wa taala. Allah terpuji, ya, ketika menciptakan seorang bayi yang cacat. Di mata kita ini tidak terpuji. Kenapa? Karena kita tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Allah terpuji ketika Allah menciptakan maksiat. Adanya maksiat untuk ujian manusia, untuk melihat, Allah melihat mana yang takwa, siapa yang menahan hawa nafsunya dan siapa yang tidak. Maka akal Islam, Allah terpuji. Ya. Perbuatan Allah semuanya terpuji.
yang kita pandang tidak baik, itu karena akal kita yang lemah, karena keilmuan kita yang kurang. Akhul Islam, azani Allah wa yakum. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, kalau kita realisasikan dalam setiap keadaan, luar biasa. Banyak orang memuji Allah saat senang saja, padahal memuji Allah itu dianjurkan saat susah juga. Ya, Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Muslim, apabila ditimpa kesusahan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Kenapa saat susah kita pun tetap disuruh untuk memuji Allah? Karena kesusahan itu sebetulnya kebaikan. Memang dari satu sisi, kalau kita melihat dari satu sisi saja, seakan-akan itu kerugian buat kita. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, bisa jadi kesusahan, wabah, dan yang lainnya itu adalah kebaikan buat kita. Ya, bisa jadi, ya, berapa banyak keburukan yang Allah ingin hindarkan dari kita dengan adanya wabah penyakit corona ini misalnya. Ya, kalau bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dan berpikir dengan cermat dan cerdas, dengan kebeningan hatinya, dia akan melihat bahwasanya semua ini adalah hikmah Allah yang sangat agung dan besar sekali. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Allah terpuji. Allah maha terpuji, akhi. Ya, maka pujilah Allah walaupun kita ditimpa musibah. Sebutkan dalam hadis, ketika Allah mencabut nyawa anak seorang hamba, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabut nyawanya, qabattum walada abdi, kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku. Kata malaikat itu, iya ya Allah. Allah bertanya, apa yang diucapkan hambaku saat anaknya meninggal? Malaikat itu berkata, hamidaka wastarja, ya Allah, dia memujimu dan dia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikat itu, ya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Wasamuhu baital hamdi, dan namai ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ya, karena hakikatnya meninggalnya anak itu menjadi hijab buat dia dari api neraka. Maka Allah terpuji. Terpuji, perbuatan Allah itu terpuji. Walaupun kita belum mengerti kenapa Allah berbuat seperti itu. Kenapa? Karena seperti Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja, sedikit ilmu kita ini, ya. Ya, namun sayang kita seringkali menuduh Allah tidak adil. Seringkali kita menuduh Allah, ya, begini dan begitu. Kenapa? Karena yang kita pikirkan kepentingan diri kita. Yang kita pikirkan hanya sebatas untuk keuntungan dari kita saja. Makanya kata Ibnu Qayyim, seorang hamba yang hanya memikirkan keuntungan dirinya saja dan tidak pernah ia berpikir bagaimana dia melaksanakan hak Allah yang besar, dia pasti akan terputus dari Allah. Ya Allah. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, subhanallah. Apa itu? Maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari berbagai macam kekurangan, akhi. Kita sucikan Allah untuk mempunyai anak. Allah tidak punya anak, tidak mengambil anak. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang kurang. Ya. Walaupun tentunya dalam menentukan dan menetapkan sifat kita mengikuti, ya, dalil, bukan sesuai dengan akal pikiran kita. Kita sucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbul Izzah, amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Ya, karena orang-orang musyrikin mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Kemudian Allah mengatakan, wasalamun alal mursalin, dan keselamatan untuk para rasul, karena mereka telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna.
Berarti kita wajib mengikuti para Rasulullah dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai dengan akal pikiran kita. Salah besar. Sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Subhanallah, alhamdulillah, kata Rasulullah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nur, dan salat itu cahaya. Cahaya di hati seorang hamba. Cahaya itu akan memberikan kekuatan pada hati seorang hamba sehingga ia bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena salat itu cahaya di hati. Orang yang menjaga salatnya, insya Allah salat itu akan memberikan kekuatan kepada dia untuk meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang hasan, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulan di waktu malam dia salat malam, tapi di waktu pagi dia mencuri. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Satamna'u salatu." Kelak salatnya akan mencegah perbuatan dia itu. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Maka orang yang menjaga salatnya, insya Allah Allah akan jaga ya perbuatan-perbuatan yang lainnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, ada dua perkara yang kalau kita jaga, maka menyebabkan amalan kita akan dijaga oleh Allah. Ada dua perkara yang kalau kita jaga, menyebabkan amalan kita dijaga oleh Allah. Yang pertama apa? Salat. Kalau salat kita bagus, maka amalan kita yang lain insya Allah bagus. Sebagai disebutkan dalam hadis, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Kalau salatnya bagus, maka yang lainnya pun dianggap bagus. Mengikuti, ya. Subhanallah, saudaraku sekalian. Ya, maka dari itu orang yang ya, kalau kita ingin melihat amanah seseorang, lihatlah amanah dia dalam menjaga salatnya. Kalau dia betul-betul amanah dalam menjaga salatnya, dia betul-betul ya dalam salat berjamaah, dia jaga kekhusyuannya, dia jaga tumakninahnya, dia benar-benar menjaga salatnya tersebut, ya. Salatnya juga benar-benar tumakninah, khusyuk sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah orang seperti ini amanah. Makanya Umar bin Abdul Aziz dahulu ketika ingin mengangkat seseorang ya untuk menjadi ajudannya atau yang lainnya, dia lihat dulu bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus, dia betul-betul menjaga sholatnya semaksimal mungkin, itu menunjukkan insya Allah ya amanahnya juga bagus. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang kedua, kata Al-Hasan Al-Basri, kalau dijaga itu akan menyebabkan amalan kita yang lain dijaga, yaitu menjaga lisan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang sadid, yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu itu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosa kamu. Berarti menjaga lisan menyebabkan Allah jaga amalan kita. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wasadaqatu burhan." Dan sedekah itu burhan, bukti akan keimanan kita kepada Allah. Iya. Karena manusia ya akhi punya tabiat cinta harta. Ya, ketika dia lawan kekikiran dia dan dia yakin bahwasanya yang dia berikan kepada fakir miskin ini akan Allah ganti dengan pahala besar, itu menunjukkan akan keimanan dia, bukti akan keimanan dia. Makanya seorang mukmin itu semakin bertambah imannya, semakin bertambah kedermawanannya. Manusia yang paling kuat keimanannya Rasulullah, makanya manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan.
Ya. Manusia yang paling beriman setelah Rasulullah, yang paling luar biasa imannya setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Dan ternyata Abu Bakar orang yang paling dermawan di kalangan para sahabat. Suatu ketika pernah Umar berniat ingin mengalahkan Abu Bakar dalam sedekah. Umar mengambil setengah hartanya yang dia miliki. Umar berkata, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Datanglah Umar kepada Rasulullah dan berkata, "Hai Rasulullah, ini setengah harta saya, aku sedekahkan." Tak lama datanglah Abu Bakar dan berkata, "Hai Rasulullah, ini seluruh harta saya." Kata Umar, "Memang aku tidak mungkin mengalahkan Abu Bakar." Luar biasa. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wasabru diya." Sabar itu bagaikan cahaya matahari. Cahaya matahari itu panas, tapi manfaatnya luar biasa untuk kehidupan. Demikian pula sabar. Panas memang sabar. Ya, untuk sabar bisa khusyuk terus dalam sholat itu susah, sulit. Tapi manfaatnya luar biasa untuk hati kita. Ketika untuk sabar menuntut ilmu, ya, berat sekali, tapi manfaatnya luar biasa untuk kita. Sabar menghadapi teman yang nyebelin, berat dan sulit. Tapi dengan sabar itu kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Sabar menghadapi pemimpin yang zalim, berat dan sulit. Tapi dengan cara sabar seperti itu kita akan menghindari mudarat yang jauh lebih besar. Sabar ya ketika puasa di bulan Ramadan, meninggalkan makanan dan minuman. Ya. Kenapa? Semua itu untuk manfaat diri kita. Makanya sabar itu manfaatnya luar biasa. Hasil dari kesabaran itu lebih manis daripada madu. Tapi kalau kita tidak sabar di dunia untuk menaati Allah, kita tidak sabar di dunia untuk menjauhi maksiat, kita akan sabar di alam api neraka. Sementara di alam api neraka kesabaran sudah tidak ada manfaatnya. Allah berfirman, "Islauha wasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum." Rasakan panasnya api neraka ini. Kamu sabar atau kamu tidak sabar sama saja buat kamu. Maka sabarlah di dunia ini, akhi, untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik." Al-Quran menjadi hujah yang akan memasukkan kamu ke surga, atau Al-Quran menjadi hujah yang akan menyeret kamu ke dalam api neraka. Al-Quran yang ada di rumah kita kelak nanti pada hari kiamat akan bersaksi di hari kiamat kepada Allah tentang orang-orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Maka kita lihat, jangan sampai Al-Quran hanya menjadi kita simpan sampai lumutan, sampai Masya Allah, ya, kita tidak pernah membacanya. Ya akhi, baca Al-Quran, itu kehidupan untuk hati kita. Baca Al-Quran itu untuk kebaikan, untuk hidup kita. Bimbingan yang luar biasa dalam Al-Quran. Baca Al-Quran, ya, pasti Allah akan perbaiki hidup kita. Baca Al-Quran supaya nanti pada hari kiamat kelak Al-Quran datang ya untuk memohonkan syafaat kepada Allah untuk kita. Baca Al-Quranul Karim. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadikan Al-Quran sebagai hiasan hidup kita, sebagai hiasan lisan-lisan kita. Wallah, ya, dahulu para sahabat yang tidak pernah mereka tinggalkan setiap harinya di antaranya membaca Al-Quranul Karim. Karena ya Al-Quran memang benar-benar syifa'ul lima fis sudur, obat ya terhadap penyakit yang ada di hati kita ini. Banyak di antara kita ya rajin membaca Facebook, rajin membaca WhatsApp, tapi membaca Quran mana? Subhanallah ya akhi. Padahal Al-Quran jauh lebih baik dari ucapan siapapun juga. Ya, ia adalah sebaik-baik ucapan, ia sebaik-baik bimbingan dalam kehidupan, karena ia adalah wahyu dari Ar-Rahman.
Kemudian Rasulullah SAW sabda, kullun nasi yagdu, setiap manusia berusaha pergi untuk memerdekakan dirinya dari api neraka atau menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Maka jadilah ya orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin untuk memerdekakan dirinya dari api neraka. Jangan kita menjadi orang yang sedang berusaha memasukkan dirinya ke dalam api neraka dengan cara mengikuti hawa nafsu, na'udzubillah. Nah, ya akhi, hadis ini sungguh sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita dan manfaat untuk kehidupan kita. Wabillahi taufiq. Nah, baik, ya syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menambah keimanan baik kita semua, dan juga tentunya kita bisa mengamalkan apa yang kita telah dapatkan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan pesan singkat di 0819896543 atau di layanan telepon secara langsung ya di 0218236543. Baik, kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu ya pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimanakah hukum penimbunan di dalam Islam, terutama di zaman-zaman yang penuh kesulitan ini, di mana ekonomi yang sedang menurun dan musim wabah yang ternyata banyak orang-orang yang menimbun sehingga barang langka dan harganya mahal? ya akhi, menimbun barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat, seluruh ulama mengatakan haram. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa itu perbuatan pendosa, termasuk dosa besar. Maka saudaraku, ya, jauhkan menimbun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadilah Anda menjadi orang yang punya sifat ya berjiwa sosial. Jangan Anda mempunyai sifat orang yang kikir dan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Jangan Anda mempunyai sifat iblis, ya, sifat syaitan yang berusaha untuk memanfaatkan kesusahan orang lain ya untuk kesenangan diri sendiri. Na'udzubillah. Seharusnya kita ya seperti yang disebutkan dalam sebuah peribahasa, ya, berat sama dijinjing, begitu bukan? Ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ya, berat sama-sama kita mikul, ayo. Ringan kita pun juga saling berusaha untuk ya berbagi. Jangan cuma sebatas peribahasa itu kita hanya baca saja di waktu SD, di waktu SMP, tapi ternyata kita malah berjiwa maling, berjiwa perampok, berjiwa ya iblis dan setan yang tidak peduli dengan kesusahan orang lain. Jadilah Anda manusia yang berjiwa sosial tinggi, karena sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, tapi itulah ya akhi, karena orang-orang yang menimbun itu biasanya karena tidak ada keimanan, kurangnya keimanan, bahkan tidak ada keimanan kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kalaulah mereka takut kepada Allah, tidak mungkin mereka menimbun. Adapun menimbun ya perkara yang itu tidak dibutuhkan manusia atau kurang dibutuhkan oleh manusia, maka banyak ulama mengatakan boleh ya. Adapun kalau itu yang sifatnya sangat dibutuhkan seperti kebutuhan primer, sembako, haram hukumnya ya akhi. Ya, menyusahkan orang-orang susah seperti ini. Di zaman susah apalagi seperti ini ya. Fa Allahul musta'an. Nah. Ya, baik, syukur atas jawaban dan selanjutnya kami angkat yang kedua di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, di setiap momen suatu kejadian sering bermunculan nih kabar-kabar palsu, dan sayangnya disebarkan begitu saja oleh saudara-saudara kita, baik di grup-grup WhatsApp ataupun yang lainnya.
Padahal nasihat sudah sering disampaikan. Ancaman apa bagi mereka yang suka menyebarkan kabar-kabar dusta atau kabar di mana dia pun belum tahu kebenarannya? Iya. Padahal itu termasuk dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 malaikat dan diperlihatkan azab kubur. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya. Terus demikian sampai hari kiamat. Ketika ditanya siapa, dia orang yang keluar dari rumahnya, lalu ia menebarkan berita-berita dusta, ya, sehingga menyebar kemana-mana. Takutlah Anda, gara-gara jempol Anda disiksa dalam kubur Anda. Semua kita harus takut. Namun ya, masalahnya, dan inilah ya, akal pikiran itu seringkali hilang, ilmu kita seringkali hilang ketika berita yang kita baca itu mempermainkan emosi kita. Ketika emosi kita meledak-ledak atau kekhawatiran kita sangat tinggi, akhirnya kita langsung share tanpa ya berpikir lebih dahulu. Kenapa? Karena emosi itu musuh akal. Akal dengan emosi itu bertabrakan. Kalau emosi dominan, akal akan kalah. Saat itulah akal tidak berpikir. Padahal yang diminta dalam Islam, setiap perbuatan kita harus ditimbang dengan ilmu syariat dulu. Lihat ya, bagaimana Islam telah memberikan kepada kita manhaj dalam menerima berita dan dalam menyebar berita. Nah, saya yakin banyak ikhwah sudah paham ini. Cuma dalam prakteknya yaitu seringkali akalnya hilang saat berita tersebut berhubungan dengan apa? Ya, emosi. Ya, segera share. Ya. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah ya akhi, berusaha kita amalkan. Kita sudah tahu ilmunya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka tabayyunlah. Ya, periksa dulu. Kalau sudah diperiksa ternyata benar, maka kita lihat manhaj dalam menyebarkan. Apakah ini akan memberikan manfaat atau tidak? Apakah ini akan memberikan mudarat atau tidak? Ya, kita lihat menimbang antara maslahat dan mudaratnya, supaya kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan bimbingan Islam. Islam sudah ada bimbingan-bimbingannya. Cuma ya itu sekali lagi ya, jadi akal kita itu sering kali kalah oleh perasaan, oleh emosi, entah itu emosi kegembiraan ataupun emosi kemarahan, kekesalan dan yang lainnya. Ya, Allahul musta'an. Nah. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya yang ketiga kami angkat di pertanyaan pesan singkat kembali. Ya, Ustaz, bagaimana menyikapi berbagai macam pendapat mengenai musibah yang terjadi sekarang ini? Banyak sekali mereka yang mencocok-cocokkan atas kejadian dengan tanda-tanda akhir zaman, Ustaz. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, karena yang mereka yang mencocokkan ini juga banyak yang berlabelkan Ustaz juga. Allahul musta'an. Tidak boleh berbicara dalam masalah kecuali seorang yang telah kokoh keilmuannya. Untuk mengetahui dia kokoh atau tidak ilmunya, lihat gurunya, kemana saja dia belajar. Iya. Kemudian lihat apakah ada ulama yang telah mempunyai kekokohan keilmuan yang menyatakan bahwa dia memang orang yang ilmunya kokoh. Karena yang kita lihat sekarang adalah masyarakat kita ini ya terbiasa sebelum hijrahnya itu dengan selebritis mengidolakan, mengagumkan, dilihat dari cara ya ininya,
Kemudian ketika sudah hijrah, kebiasaan ini tidak lepas. Hanya melihat, wah ini bicara tentang akhir zaman aja, wah ini sesuatu yang menarik. Akhirnya tidak melihat dengan keilmuan. Akhirnya mencocok-cocokkan. Apalagi orang yang berbicara tersebut dianggap ustaz. Dan ternyata subhanallah ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan dhawabit yang telah ditetapkan oleh para ulama. Maka kewajiban kita, siapapun Anda yang bicara tentang masalah akhir zaman, jangan sebatas untuk mencocok-cocokkan dengan akal pikiran. Semua ada kaidah-kaidahnya. Mungkin ya suatu ketika kita akan bahas tentang masalah kaidah-kaidah dalam masalah ya menerapkan hadis-hadis tentang apa yang terjadi di masa depan. Dan ini butuh kehati-hatian yang luar biasa. Ya, melihat dari segala macam nas-nasnya dan melihat dengan kejelian. Maka aneh kalau ada seorang ustadz misalnya mengabarkan hanya karena dia nanya kepada jin. Ada yang ya saya pernah lihat sebuah video ustadz itu meruqyah, kemudian si jin bicara. Atas dasar perkataan si jin itulah dia berhujah dengan perkataan jin. Padahal jin, subhanallah, Anda sendiri tahu, yang namanya jin dia ingin menyesatkan manusia. Iya. Walaupun dia mengaku-ngaku, oh saya jin muslim, dari mana kita tahu bahwa dia benar, dia jujur dan yang lainnya? Ini makhluk gaib. Ya, syayatin itu sudah Allah kabarkan dalam Al-Quran, ingin untuk menguasai kita, menyesatkan kita. Rujukan kita dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ya akhi, berhati-hatilah ya dalam masalah menerapkan tanda-tanda akhir zaman tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, sekarang atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz ya demikian. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Kami tunggu di 0218236543. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak terdengar ya. Iya, halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Silakan. Pamulang. Silakan Ibu. Ya. Pak Ustadz, begini, terjaganya ibadah manusia dan perbuatan manusia itu karena prinsip datangnya dari prinsip kita sendiri atau memang Allah yang menjaga? Karena kan banyak juga orang yang sudah melakukan haji umroh ternyata dia masih melakukan keharaman. Sebenarnya gimana, Allah yang menjaga atau datangnya dari prinsip kita sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan hadis ini, Bu. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, fadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Apa maksudnya jagalah Allah? Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam menafsirkan, artinya jaga perintah-perintah Allah, jaga batasan-batasan Allah, ya, jaga keharaman-keharaman Allah. Kalau kamu jaga agama Allah, perintah Allah, keharamannya dijaga, larangannya dijaga, batasannya dijaga, apa yang terjadi? Allah akan jaga kamu. Berarti Allah akan jaga kita kalau kita menjaga agama Allah, kalau kita menjaga perintah Allah, kalau kita menjaga ya larangan-larangan Allah jangan sampai kita lakukan. Maka penjagaan Allah kepada kita disesuaikan dengan penjagaan kita terhadap agama Allah. Semakin kuat kita menjaga agama Allah, batasan-batasan Allah, ya, semakin kuat Allah menjaga kita. Semakin lemah kita menjaga agama Allah, semakin pula Allah sesuaikan dengan kita menjaga agamanya. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jagalah agama Allah. Naam, ya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu membela Allah, Allah akan bela kamu. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kakimu di atas agamanya. Allah mengatakan dalam ayat itu, jika kamu menolong Allah, kamu membela Allah, Allah akan tolong dan bela kamu. Berarti ya, kewajiban kita adalah usaha
Dan tentunya usaha itu semua taufik dari Allah. Semua adalah taufik dari Allah. Makanya kewajiban seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, ya, ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kenapa Allah menyebutkan pertama ibadah, kemudian minta pertolongan? Karena kita tidak mungkin bisa merealisasikan ibadah tanpa pertolongan dari Allah. Maka kewajiban kita, kata Ibnu Qayyim, apa? Kita ibadah tapi juga kita minta tolong kepada Allah agar Allah kuatkan kita dalam ibadah. Ya. Dan subhanallah, ya, kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, bagaimana Allah akan tolong kita? Harus ada keinginan kuat dari hati kita bahwa kita ingin ibadah. Saya harus jaga perintah Allah. Saya harus terus kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku. Kuatkan aku ya Allah. Na'am Allah. Ya. Itu kuncinya, Ibu. Kalau Allah ingin jaga kita, jaga agama Allah, dengan cara kita pertama usaha sambil minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah, pasti Allah akan bantu kita. Nah, syukran jazakallahu khair, ya, demikian ya untuk Ibu. Dan selanjutnya yang kedua, kami berikan kesempatan masih di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bang Boy di Tambun. Iya, silakan. Saya mau bertanya, Iya. bagaimana caranya tentang salat jenazah gitu. Itu saja, Pak, ya. Dan mau dijelaskan yang saya sudah saya mau ya, Pak, ya. Kenapa? Salat jenazah. Iya, salat jenazah bagaimana caranya, apa yang dibaca, bagaimana doanya gitu ya. Baik. Ditunggu Pak jawabannya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat jenazah itu pendapat jumhur mengatakan 4 kali takbir. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah setiap takbir mengangkat tangan atau cukup takbir yang pertama saja. Pendapat yang saya condong kepadanya pendapat jumhur, kita boleh mengangkat tangan di setiap kali takbir sebagaimana perbuatan Abdullah bin Umar. Ya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan di takbir pertama kemudian tidak kembali lagi, yang rajih itu riwayat yang mungkar atau riwayat yang syadz. Ya. Maka kita takbir Allahu Akbar yang pertama, kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, kita takbir lagi Allahu Akbar, bersalawat atas Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita takbir, ya, kita doakan, ya, Allahumma ighfir lahu dhunubahu wa afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, ya, waqsilhu bil ma'i wal thalji wal bard, ya. Kemudian kita bisa doakan juga dengan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina, ya. Dan selanjutnya sebagai disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ada juga doa-doa yang lainnya. Kemudian kita takbir Allahu Akbar yang keempat. Nah, yang keempat ini, ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu berdoa, langsung salam. Sebagian mengatakan boleh untuk kita berdoa lagi, tidak apa-apa, dua-duanya benar. Ya. Kemudian kita salam, dan tata cara salamnya bisa sekali ke kanan saja, atau juga 2 kali ke kanan dan ke kiri, dua-duanya ada riwayatnya. Ya, tentu ini pembahasan fikih. Kalau mau lebih detail, silahkan di pembahasan yang pada tempatnya tentunya, ya. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukur jazakallahu khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya, ya, kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, mohon motivasi untuk bersedekah di zaman yang penuh kesulitan ini, Ustaz, dan keutamaannya seperti apa? Sudah kita sebutkan tadi dalam kajian, ya, jadi tidak perlu saya ulangi lagi.
karena tadi kita sudah membahas 2 hadis tentang masalah yang berhubungan dengan masalah itu. Ya mudah-mudahan itu sudah cukup ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini.